Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir, amin. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira, anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kama abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami man ya'tasim bika ya khairal wara syarafan fallahu hafidhuhu min kulli muntaqimi wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmi. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib, para kiai, para guru ngaji, para ajengan. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, wa nakhussu bi dzikrih wa bil khusus yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita doakan orang tua kita, pejuang yang selalu menebarkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Haji Burhan dan juga keluarganya. Kita akan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang tadi sebelum saya ada Ustadz Purnama. Masya Allah. Saya mau tanya Bu, sebelum saya tausiah tentang Isra dan Mi'raj, saya mau tanya, suaranya merdu enggak Bu? Ustadz Purnama suaranya enak? Bahagia enggak ketika mendengarkan suaranya Ustadz Purnama? Masya Allah. Begitu pula para pelantun-pelantun sholawat luar biasa. Guru saya pernah mengatakan seperti ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi raudhati yuhbarun. Fi raudhatin yuhbarun. Jadi ada nanti di surga
itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, dan halaman itu diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu memuji Allah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mempersiapkan satu halaman di surga, yang mana halaman tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang biasa selalu lisannya selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh An-Nabulsi, beliau selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qasidahnya, dengan lagunya. Nanti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka, dan nanti dihadiri oleh Rasulullah, dihadiri oleh para sahabat, dihadiri oleh para tabi'in, para ulama semuanya. Dan nanti mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sendiri. Diberikan kesempatan oleh Rasulullah. Luar biasa. Makanya beruntung sekali bagi orang-orang yang selalu lisannya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi raudhatin yuhbarun. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Pak Bu, orang yang biasa muji Nabi itu namanya hadi. Dulu orang Arab kalau mereka berangkat haji atau pergi ke Madinah atau pergi kemana saja, itu biasanya memanggil satu orang yang suaranya merdu, yang suaranya enak. Dan satu orang ini nanti diperintahkan untuk melantunkan suara-suaranya yang merdu, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya onta-onta yang ditunggangi oleh mereka ketika mereka hendak ziarah ke Madinah atau hendak ziarah ke Mekah, itu onta itu merasa semangat, gairah, seakan-akan mereka sudah tidak terbendung lagi kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam qasidah Maulid Tiba itu dikatakan hada hadis surah bismil habaib fahazza sukru a'tafar raqaib. Jadi onta-onta itu ketika dilantunkan qasidah, dilantunkan pujian-kepujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Itu onta-onta tidak mau dipegang lagi, tidak mau dikendalikan lagi, lari segitu cepatnya agar supaya cepat-cepat nyampe berjumpa dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulu orang-orang kafir Mekah mereka mengingkari, tidak peduli dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Isra, ketika pulang dari Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pulang turun dari Mi'raj, Rasulullah duduk di depan rumahnya, termenung, pusing, mikirin umatnya, apa yang hendak disampaikan kepada umatnya. Dulu orang-orang kafir Mekah mengingkari dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah yang tadi saya dapat cerita dari Bapak Haji Burhan, sudah 4 minggu. 4 minggu Pak, 5 minggu mempersiapkan untuk memperingati Isra Mi'raj. Coba bayangkan kalau ada di antara kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gembiranya Rasulullah, bagaimana senangnya Rasulullah.
ketika umatnya sedang mempersiapkan untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, yang mana dulu ketika Rasulullah baru pulang dari Mi'raj, luar biasa orang-orang kafir Mekah, mereka tidak percaya, dan bahkan banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, mereka keluar daripada Islam gara-gara Isra dan Mi'raj. Sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Kita masih bisa menemui, mendapati sisa-sisa dari bulan Rajab. Sisa beberapa hari lagi kita akan keluar dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, seperti ulama mengatakan, sirru Rajab fi lailatul Isra wal Mi'raj. Rahasia bulan Rajab ada di malam Isra dan Mi'raj. Rahasia bulan Rajab ada di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Maka beruntung sekali kalau kita dari pagi hari sudah mempersiapkan untuk mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti malam Allah sedang membagikan rahmatnya, pertolongannya, dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dari pagi hari sudah mempersiapkan untuk memperingati, untuk menyambut rahmat yang Allah bagikan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Rajab. Kalau kita bicara Rajab, kita bicara bulan, kita bicara hari, kita bicara waktu, kita bicara tempat, semuanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah pasti dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, berarti orang ini ada ketakwaan di dalam hatinya. Berarti kita alhamdulillah masih ada takwa. Dan itu semuanya syiarnya Allah, itu semuanya berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkaitan dengan Rasulullah. Apa saja, bulan apa saja, hari apa saja, tempat mana saja yang berkaitan dengan Rasulullah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya dengar luar biasa salawatan, lantunan-lantunan yang sangat luar biasa, pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali kita, alhamdulillah. Al-Isra wal Mi'raj. Ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, berarti kita sedang mempelajari Arkanuddin. Ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, berarti kita sedang mempelajari rukun-rukun agama. Habib mau tanya, berapa rukun agama Pak, Bu? Berapa rukun agama, Bu? Ada tiga. Yang pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga, jadi ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, berarti kita sedang mempelajari semua urusan agama. Semua urusan agama tidak cukup kita bahas bahkan sampai 6 tahun setengah Pak Haji. 6 tahun setengah nggak cukup untuk membahas Arkanuddin. Tapi ada
yang 271 triliun cuma di penjara 6 tahun. Nggak cukup. Kalau kita bicara arkanuddin nggak cukup 6 tahun setengah, bahkan seumur hidup kita. Kalau kita mau membicarakan arkanuddin, Islam, iman, ihsan, nggak cukup seumur hidup kita. Perjalanan dari Baitullahil Haram, kemudian mampir ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu perjalanan Islam, Pak Bu. Itu perjalanan Islam. Apa saja sih isinya Islam? Syahad, kedua terus zakat, terus puasa, terus haji. Kira-kira cukup nggak Bu? 6 tahun setengah kita mempelajari arkanul Islam? Nggak cukup. Seumur hidup kita habiskan usia kita untuk mempelajari arkanul Islam, nggak cukup. Apalagi kita bicara arkanul iman, apalagi kita bicara ihsan, nggak cukup. Sangat luar biasa luasnya Islam. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya tidak mau bahas tentang sebelumnya. Jadi episode Isra dan Mi'raj itu, kitab-kitab itu Pak Bu, Masya Allah, hikmah-hikmah yang ada di Isra dan Mi'raj itu miliaran, bahkan triliunan, bahkan lebih dari itu. Hikmah yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj sangat luas sekali. Jadi kalau film itu episodenya banyak. Episodenya banyak. Saya akan menceritakan episode yang pertama sama yang terakhir saja. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah, digembirakan oleh Allah di Isra? Isra itu perjalanan malam Pak Bu, itu Isra namanya. Kalau Mi'raj itu naik dari langit pertama, dari Baitul Maqdis, langit pertama, langit 2, 7 sampai berjumpa dengan Allah Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra dan Mi'raj, sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan, apa sih yang terjadi oleh Rasulullah SAW? Beberapa bulan sebelum Rasulullah diberangkatkan, itu ada hal yang terjadi. Rasulullah mengalami satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, basyariahnya, kemanusiaannya Rasulullah. Itu Rasulullah menangis, sedih, karena yang pertama ditinggal oleh pamannya Abu Talib, dan juga ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Setelah Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, Rasulullah kebingungan. Itu usia Rasulullah 52 tahun. Rasulullah belum banyak pengikutnya. Rasulullah usia 52 tahun, Rasulullah belum banyak pengikutnya Pak Bu. Tapi dai-dai sekarang usia 23 tahun, 25 tahun sudah banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Tapi kalau Rasulullah usia 52 tahun, Rasulullah belum banyak pengikutnya. Ketika itu Rasulullah setelah ditinggal oleh pamannya Abu Talib dan juga istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah, Rasulullah kebingungan untuk mencari pendukung yang mau mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah punya inisiatif untuk jalan ke kota Taif.
Yang saat itu Rasulullah mengajak sahabatnya yang tercinta, yaitu Zaid bin Harisah. Atau dulu sebelum adanya Islam, sebelum adanya syariat Islam, itu Zaid bin Harisah anak angkatnya Rasulullah. Tapi setelah turunlah syariat Islam, kemudian dihilangkan yang namanya anak angkat. Sayyidina Zaid bin Harisah yang terpilih, yang dibawa oleh Rasulullah ke kota Taif. Ini cerita menarik. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan, ad-dunya mahimizah wal jannah mahibalash. Kata Sayyid Muhammad al-Maliki, dunia itu bukan tempat bermain. Wal jannah mahibalash, dan surga itu tidak gratis. Jadi surga itu tidak gratis, butuh perjuangan, butuh pengorbanan agar supaya kita menjadi penghuni surga. Seperti yang terjadi oleh sahabat Zaid bin Harisah. Sahabat Zaid bin Harisah dibawa oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat Zaid, tiba-tiba ada orang Yahudi. Ini sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Ketika Rasulullah mengajak, wahai Zaid, ayo kita ke kota Taif untuk berdakwah, mengajak umat di sana agar supaya mereka mau memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat Zaid, subhanallah, ada satu orang Yahudi. Ada satu orang Yahudi, dia mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Zaid. Akhirnya orang Yahudi itu ketika mendengar bahwa Rasulullah mau datang ke kota Taif untuk mengajak orang-orang yang ada di sana untuk memeluk agama Islam, orang Yahudi itu lebih dulu untuk datang ke kota Taif. Dan saat itu gubernur yang ada di kota Taif yang namanya Abdu Yalil didatangi oleh orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini ngomong, wahai Ibnu Abdi Yalil, hati-hati, ada satu orang yang namanya Muhammad. Dia membawa temannya yang bernama Zaid. Dia mau datang ke kota Taif untuk mengajak orang-orang yang ada di Taif untuk memeluk agama Islam. Hati-hati, bahwa agama atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu ajarannya palsu. Dan Muhammad ini terkenal orang yang pendusta. Muhammad adalah orang yang biasa sihir, yang biasa sahir menggunakan sihirnya. Jadi hati-hati. Kasih tahu kepada umat, kasih tahu kepada rakyatmu, sambut Muhammad dan sahabat Zaid, sambut dengan batu. Jadi sebelum Rasulullah sampai ke sana, orang Yahudi sudah menebarkan fitnah untuk Rasulullah. Ini bahaya. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ma akhafu alaikum. Ya Rasulullah, apa sih yang ditakutin oleh engkau? Ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti oleh panjenengan? Apakah pedang yang bisa membunuh seseorang? Apakah tangan yang bisa memukul orang? Apakah tangan yang bisa menendang orang? Ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti olehmu? Apa kata Rasulullah? Bukan pedang yang saya takuti, bukan tangan yang saya takuti sehingga bisa membuat darah seseorang, bisa memukul orang, atau kaki yang bisa menendang orang. Bukan. Kata Rasulullah, Rasulullah mengeluarkan lidahnya dengan mengatakan, hadza, ini yang saya takuti, bukan pedang. Kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah takut sama pedang.
Rasulullah nggak tahu kekuatan siapapun, tapi yang ditakuti oleh Rasulullah adalah lisan, lidah. Ini lidah bahaya Pak Bu. Betul apa betul? Ini bahaya sekali. Banyak orang dipukul, tidak banyak orang dipukul karena memukul. Tidak banyak orang ketika dipukul kemudian dia balas memukul lagi, nggak banyak. Ditendang terus membalas menendang lagi, nggak banyak. Karena kemungkinan dia berani, kemungkinan tidak. Tapi ketika lisan, ketika seseorang disakiti oleh lisan seseorang, ini sangat luar biasa. Yang tadinya tidak berani bisa jadi dia berani. Makanya kata Rasulullah, ini yang saya takuti, yaitu lisan. Akhirnya begitu Rasulullah sampai ke kota Taif, singkat cerita Rasulullah disambut dengan batu. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, mereka dipersiapkan batu, di tangan-tangan mereka batu untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melempari sahabat Zaid. Saya tidak mau membahas tentang Rasulullah, bagaimana keadaan beliau, tapi saya akan ceritakan bagaimana keadaan Zaid bin Harisah saat itu. Sahabat Zaid bin Harisah, Pak Bu, ketika batu datang dari arah depan, itu sahabat Zaid sudah lebih dulu ke depan untuk menghalangi agar supaya batu itu tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika batu itu sebelah kanan, sahabat Zaid sudah ada sebelah kanan. Ketika batu hendak berada di sebelah kirinya Rasulullah, sahabat Zaid sudah berada di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih hebat lagi, ketika batu itu mau menimpa kepalanya Rasulullah, itu di dalam satu riwayat, itu batu segitu besarnya disendul oleh sahabat Zaid bin Harisah. Beliau menjadi perisai, menjadi bentengnya jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terkena oleh lemparan batu-batu orang-orang Taif. Coba bagaimana keadaan Zaid bin Harisah saat itu. Batu datang dari kanan, beliau sudah ada di sebelah kanan. Batu datang dari sebelah kiri, beliau dari sebelah kiri sudah depan dulu. Di depan, beliau di depan. Datang dari arah atas, disendul itu batu, luar biasa. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Zaid, mereka rela mengorbankan harta bahkan nyawanya untuk jasadnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa rela berkorban harta kita bahkan nyawa kita untuk syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sahabat Zaid bin Harisah itu di dalam satu riwayat dikatakan laqad syujja ala ra'sihi syijajah. Saking banyaknya lemparan batu yang mengenai sahabat Zaid, itu kepalanya sahabat Zaid bocor. Dan bocornya bukan lagi 1, 2, 3 yang bocor, tapi syijajah, banyak sekali. Yang tadinya sahabat Zaid ganteng rupanya, yang tadi luar biasa mancung hidungnya, matanya tajam, tapi begitu kena lemparan batu, saking banyaknya batu yang mengenai badannya sahabat Zaid, bahkan kalau sahabat yang diriwayatkan, kalau seandainya sahabat itu menemui sahabat Zaid, maka sahabat itu tidak akan mengenali bagaimana rupanya sahabat Zaid. Saking hancurnya beliau punya badan, saking hancurnya beliau punya muka. Demi siapa? Demi untuk menjadi bentengnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nggak mungkin rugi Pak Bu. Orang yang selalu berjuang untuk Rasulullah nggak mungkin rugi. Dicatat dengan kwitansi yang jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dibeli. Pak Haji Burhan luar biasa. Beliau mengorbankan, mengeluarkan uangnya, hartanya untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, surga Pak Bu balasannya. Jadi dicatat dengan kwitansi yang jelas, berikut stempel-stempelnya, dan dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu tidak gratis. Pada akhirnya setelah sahabat Z ini hancur mukanya, badannya pun hancur, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tadabat na'lahu biddima, dan Rasulullah itu sandalnya sampai penuh dengan darah. Sandalnya Rasulullah dipenuhi dengan lumuran darah karena dilempari oleh umatnya, Sebab apa mereka mengingkari Rasulullah? Karena sebab fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dari peristiwa itu, kemudian Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Tidak lama dari cerita itu, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai salah satu rutenya Rasulullah saat itu adalah surga. Salah satu perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj adalah surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah surga itu diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi pun yang diberangkatkan oleh Allah kemudian masuk ke dalam surga selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk ke surga, di situ ada satu surga dipenuhi dengan bidadari dan perhiasan yang sangat indah. Dan bahkan bidadari saat itu dandannya tidak seperti biasanya, dan lebih cantik daripada bidadari-bidadari di surga-surga yang lainnya. Dan juga uangnya sangat luar biasa. Kemudian begitu Rasulullah melihat itu surga, melihat bidadari, Rasulullah bertanya kepada mereka. Kata Rasulullah, "Man antunna?" Siapa kalian semua? Ya Rasulullah, kami adalah bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Liman antunna?" Untuk siapa kamu semua? Apakah untukku? Apa kata bidadari? Wahai Rasulullah, kami dandan sedemikian rupa, kami dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk panjenengan wahai Rasulullah.
Kenapa saya ini tidak dipersiapkan oleh Allah untuk panjenengan? Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, Allah tidak menciptakan kami, wahai Rasulullah. Kami adalah bidadari-bidadari yang tanpa adanya panjenengan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit, bumi, arsy, semuanya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bidadari itu mempersiapkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tujuannya adalah Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi sama bidadari, wahai bidadari, lalu buat siapa kalian ini? Engkau diperuntukkan untuk siapa? Dandanan seperti ini, bahkan surga dibikin istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata bidadari? Wahai Rasulullah, kami dipersiapkan oleh Allah untuk memperjuangkan jasadmu agar tidak dilempari oleh batu-batu orang-orang Taif. Sahabat Zat saat itu masih hidup. Sahabat Zat saat itu badannya masih berdarah-darah. Sahabat Zat belum beres, belum rapi, beliau punya muka. Tapi bidadarinya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah masuk surga baru nyari bidadari. Tapi kalau sahabat Z, orangnya masih hidup. Orangnya masih di antara orang-orang Mekah, tapi Allah sudah mempersiapkan bidadarinya. Dan Allah sudah mempersiapkan surganya untuk sahabat Z. Karena apa? Karena perjuangan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira apakah kita mau seperti sahabat Zaid bin Harithah? Apakah kita menginginkan seperti apa yang diraih oleh sahabat Zaid? Makanya kata Al-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, al-jannatu mahi balash. Surga itu butuh perjuangan. Surga itu butuh pengorbanan. Kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas untuk Allah. Kita harus siap memperjuangkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Kadang ada orang yang tidak mau untuk memperingati hari yang istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra dan Mi'raj hari yang paling istimewa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang istimewa bagi baginda Nabi Muhammad adalah hari atau Lailatul Isra wal Mi'raj. Maka kita alhamdulillah dengan undangan Bapak Haji Burhan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita senang, kita bahagia dengan peringatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia dengan Nabi Muhammad. Kita bahagia dengan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hari yang paling mulia bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Lailatul Isra adalah malam istimewa bagi baginda Nabi Muhammad, kalau hari lahirnya Rasulullah adalah hari keistimewaannya, hari istimewa untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita sering dengar bahwa ini Lailatul Isra, malam yang istimewa bagi Rasulullah. Maulid juga hari istimewa bagi umatnya Rasulullah.
Tapi kadang saya sering lihat, ya saya sering masuk ke mall ya, kadang masuk ke swalayan. Ini Indonesia ini mayoritas muslim Pak, mayoritas muslim. Tapi alangkah sayangnya ketika hari lahirnya Rasulullah tidak ada hari diskon untuk umat Islam. Pernah lihat? Pernah lihat di mall atau di swalayan ketika masuk bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa ada kita lihat diskon menyambut hari lahirnya Rasulullah? Apa ada? Atau hari diskon 50% demi menyambut peringatan Isra dan Mi'raj? Apa ada? Enggak ada. Tapi yang ada apa? Yang ada apa? Menyambut tahun baru. Terus diskon Natal. Terus sekarang diskon Imlek. Kita tidak sadar setiap peringatan hari besar Islam kita tidak pernah melihat seperti itu. Padahal mayoritas Indonesia muslim 90%. Betul apa betul? Saya nggak pernah lihat Pak. Betul Pak? Nggak pernah lihat kita. Kadang kita sedih, ya Allah, apa betul ini 90%? Indonesia ini mayoritas muslim, tapi tidak ada sama sekali diskon, tidak ada sama sekali bangga, senang dengan datangnya Lailatul Isra wal Mi'raj, bangga senang dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia dan seisinya Pak Bu, kalau bukan karena Nabi nggak mungkin diciptakan. Kita mungkin tidak ada semua keistimewaan, fasilitas dunia ini tidak ada kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu cerita, kalau kalian pengen tahu usianya malaikat Jibril, pengen tahu nggak kira-kira usianya malaikat Jibril? Ada yang pengen tahu? Siap-siap kalkulator. Ada yang bawa HP? Kita sama-sama ngitung. Berapa usianya malaikat Jibril? Betul pengen tahu? Nah, kita sama-sama ngitung. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ya Jibril, kam umruk? Berapa usia kamu ini? Dan kapan kamu diciptakan? Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu berapa usia saya. Jadi kalau Allah dan Rasul yang tahu, berarti kita nggak mungkin tahu. Bahkan malaikat Jibril saja lupa berapa usianya beliau. Tapi subhanallah, Rasulullah nggak kalah. Kata Rasulullah, malaikat Jibril, apakah kamu ingat tanda-tanda ketika kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat Jibril, ya. Kalau tandanya saya ingat kapan saya diciptakan oleh Allah, tapi usianya saya lupa.
Kemudian kata Rasulullah, "Hat wahai Jibril, coba berikan kepada saya apa tandanya ketika kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, saya ingat ketika Allah menciptakan saya melihat di sana di atas, di ufuk sana ada an-najm, ada bintang, ada cahaya, atau ada bintang. Dan bintang itu tidak mengeluarkan cahaya kecuali kalau sudah 70.000 tahun. Jadi bintang itu dia mengeluarkan cahaya ketika sudah 70.000 tahun. Setiap kali 70.000 tahun cahaya bintang itu muncul. Kemudian kata malaikat Jibril wa Rasulullah, dan saya mengalami cahaya bintang itu sudah 70.000 kali. 70.000. Coba berapa usianya malaikat Jibril, Bu? Coba dihitung. Malaikat Jibril melihat satu bintang, yang mana bintang itu tidak bercahaya kecuali setiap 70.000 tahun. Dan malaikat Jibril mengalami cahaya itu 70.000 kali cahaya. Kira-kira berapa usianya malaikat Jibril? 4,9 miliar. Langsung Pak Jibril kalau hitung-hitungan cepat. 4,9 miliar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, "Hei malaikat Jibril, terus bintang itu cahayanya siapa? Cahaya itu cahayanya siapa?" Apa kata malaikat Jibril? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu itu cahaya siapa. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Jibril, cahaya itu adalah cahaya saya. Allahumma salli ala Muhammad. Cahaya itu adalah cahayanya Rasulullah. Malaikat Jibril mengalami sebanyak 70.000 kali melihat cahaya itu, dan cahaya itu adalah cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia dan seisinya kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada surat An-Najm. Apa kata Allah? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau cerita Isra ada di surat Isra, Bu. Allah tidak menceritakan tentang Mi'raj. Allah tidak menceritakan kepada kita tentang Mi'raj, hanya menceritakan dari dunia ke dunia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari dunia ke dunia. Allah tidak menceritakan tentang Mi'raj. Bagaimana Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, enggak. Tapi Allah hanya menceritakan tentang dunia. Bagaimana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dari dunia ke dunia. Toh hanya menceritakan dunia saja banyak orang yang tidak percaya. Banyakkah orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj? Isra'nya Rasulullah, bukan Mi'rajnya. Allah pelan-pelan bagaimana untuk mengajarkan kepada umatnya Rasulullah. Pelan-pelan.
agar supaya umatnya selamat. Tidak langsung menceritakan tentang Mi'raj, tapi hanya menceritakan tentang perpindahan Rasulullah dari dunia ke dunia. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan kesuciannya dengan mengatakan subhana. Subhana itu kalau dalam bahasa Arab kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Jadi kalimat diucapkan ketika melihat sesuatu yang aneh. Itu subhanallah, subhana. Kata orang Arab subhana. Jadi ketika melihat sesuatu yang aneh, kita bacanya subhanallah. Melihat Ustadz Purnama ganteng, subhanallah. Ada orang cantik, subhanallah. Melihat Pak Haji Burhanuddin, subhanallah. Ini Masya Allah. Subhanallah. Artinya subhana yaitu maha suci. Allah mengorbankan kesuciannya demi untuk menceritakan pemberangkatan Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan subhanallah, apa yang terjadi ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, dan ketika itu Rasulullah begitu turun dari Mi'raj, dan itu hanya sebagian malam Rasulullah, belum sampai subuh, belum fajar, Rasulullah sudah turun. Begitu turun di pagi hari, Rasulullah bingung karena dapat perintah dari Allah untuk menceritakan kepada umatnya, tapi Rasulullah bingung. Bagaimana bingungnya Rasulullah? Ini umatnya mau percaya apa enggak ini? Ini umatnya percaya atau tidak ini? Hanya menceritakan Isra, tidak menceritakan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah duduk di depan rumahnya beliau. Di terasnya beliau duduk. Rasulullah termenung, sedih, bingung. Jadi Rasulullah sedih, bingungnya itu karena umat. Karena kita, Pak Bu. Akhirnya Rasulullah duduk di depan. Begitu Rasulullah duduk di depan, idmarra bihi aduwullah Abu Jahlin. Tiba-tiba lewatlah Abu Jahal, musuhnya Allah. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini Pak Bu, tidak ada musuh terberatnya Nabi Muhammad. Dan bahkan tidak ada musuh yang paling dahsyat kepada nabi-nabi selain Abu Jahal ketika memusuhi Nabi Muhammad SAW. Fir'aun kalah Pak Bu. Fir'aun segitu ganasnya, segitu biadabnya, masih kalah dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal nggak pernah yang namanya tersentuh hatinya, kepengen iman sama Rasulullah, nggak pernah. Bahkan ketika subhanallah, Abu Jahal ini Pak Bu, ini musuh yang paling sudah biadab, itu Abu Jahal. Makanya kuburannya kalau tidak salah hanya ditumpuk sama batu. Ya, ketika di perang Badar mati terus masuk, terus ditumpuk sama batu. Begitu juga Abu Lahab. Nah, Abu Jahal, kenapa saya katakan bahwa Abu Jahal itu musuh yang melebihi daripada musuhnya para nabi dan para rasul? Karena Abu Jahal berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika mau hendak perang Badar, Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Jahal ke hadapan saya jamin dia masuk surga. Abu Jahal itu Rasulullah menjamin siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Jahal di hadapan Rasulullah dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Ini yang ngomong bukan sekelas bupati, gubernur, presiden. Ini sekelas Rasul, kekasih Allah. Apa yang diminta dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan itu keluar dari mulutnya yang suci. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Jahal di hadapan saya jamin surga. Itu sahabat kira-kira bagaimana Pak Bu?
rebutan. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Silakan. Bawa kepalanya Abu Jahal ke hadapan saya jamin dia masuk surga. Subhanallah, ketika perang Abu Jahal dibunuh oleh 2 orang sahabat. Dibunuh oleh kedua sahabatnya Rasulullah. Tapi Abu Jahal belum mati. Masih ada nyawanya, masih bisa ngomong. Begitu mau dibunuh, mau dihabisin sama sahabat ini, tiba-tiba terdorong. 2 sahabat ini terdorong karena saking ramenya, terdorong akhirnya kehilangan jejaknya Abu Jahal. Datanglah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa Bu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu beliau fisiknya pendek. Fisiknya pendek. Kemudian maaf, kaki beliau itu kecil. Sehingga ketika beliau jalan di padang pasir itu sempoyongan. Untuk jalan di padang pasir saja, Abdullah bin Mas'ud itu sempoyongan. Jangankan buat ngangkat pedang. Tapi kakinya yang dipuji oleh Rasulullah SAW, bahwa kakinya itu sebelum beliau Abdullah bin Mas'ud berada di surga, dipuji oleh Rasulullah, kakinya yang akan memasukkan dia ke surga. Kakinya kecil Bu. Bahkan sahabat kadang ketawa dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau naik ambil siwak, itu jatuh lagi. Itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud ulamanya para sahabat. Itu Abdullah bin Mas'ud. Qurra'us sahabah. Begitu Abdullah bin Mas'ud melihat, ada Abu Jahal. Berarti beruntung. Jadi memang perlu keberuntungan itu perlu ya Pak Bu ya. Keberuntungan itu perlu. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud ketika ngelihat, wah ini Abu Jahal kok masih hidup, masih ngomong, minta tolong. Tapi ketika minta tolong, terucap dari mulutnya tetap menghina Nabi Muhammad SAW. Dihampiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika dihampiri oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud mau menggal lehernya Abu Jahal, kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal, wahai ya adu Allah, wahai musuhnya Allah, permintaan terakhirnya apa? Tolong kasih tahu sama saya. Apa kata Abu Jahal? Ya Abdullah. Dia tahu Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini orang yang terkenal di kalangan sahabat dan di kalangan orang-orang Mekah. Karena beliau selalu jadi imam. Beliau berani untuk menjadi imam di saat itu Islam belum terpimpin di kota Mekah. Kata Abu Jahal, ya Abdullah bin Mas'ud, tolong sampaikan sama kau punya Nabi. Tolong kau sampaikan sama Nabi Muhammad itu. Sampai saat ini, sampai akhirat nanti, saya akan menjadi musuhnya Muhammad. Oh, akhirat Pak Bu, coba bayangin. Fir'aun masih minta taubat, minta sama Nabiullah Musa, minta taubat, diterima taubatnya, tapi mintanya sama Nabiullah Musa, tapi tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Abu Jahal, permintaannya, katakan sama Muhammad, bukan saja di dunia, sampai akhirat saya menjadi musuhnya. Ini kan serem. Abu Jahal, saking keselnya Abdullah bin Mas'ud, dia angkat pedangnya, 1 kali tebasan, tidak langsung ke lehernya, kliwat, apa bahasa, apa nggak kena, apa, meleset karena memang Abdullah bin Mas'ud nggak kuat untuk mengangkat pedang, meleset Bu.
Diangkat lagi sama Abdullah bin Mas'ud yang kedua kali, meleset lagi sampai ketiga kali, kena itu leher. Subhanallah, itu begitu kena lehernya, Abu Jahal ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, saking gedenya itu dia punya kepala ini. Abdullah bin Mas'ud nggak kuat ngangkat kepalanya Abu Jahal, gede ya, memang keras kepala memang orang ini, luar biasa. Bukan saja keras kepala, hatinya yang keras ya. Kalau kepala keras semuanya, ini hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa sama Abdullah bin Mas'ud, digerek, ditarik. Bukan rambutnya yang ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, kupingnya yang ditindik sama Abdullah bin Mas'ud. Dilubangin sama Abdullah bin Mas'ud kupingnya yang dua, kemudian digerek sama Abdullah bin Mas'ud, terus menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya siapa yang dapat jaminan surga? Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, sahabat-sahabat ini luar biasa ya, luar biasa Pak Bu, tidak ada bandingannya sahabat Rasulullah ini, luar biasa. Tidak ada yang mulia, orang yang paling mulia setelah para nabi itu para sahabat, karena beliau pernah minum dari tangannya Rasulullah. Para sahabat pernah semuanya minum dari air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah. Makanya kata ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil mustaba. Jadi air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari-jarinya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ribuan yang minum, bukan satu dua orang, ribuan sahabat yang minum dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua apa Bu? Air yang paling mulia yaitu air Zam-Zam. Yang ketiga air Kautsar. Air Zam-Zam lebih mulia daripada air Telaga Kautsar nanti di akhirat itu kalah mulianya, kalah istimewanya dengan air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam mulia? Kenapa Bu? Kenapa air Zam-Zam lebih mulia daripada Telaga Kautsar? Karena air Zam-Zam Rasulullah. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah hatinya dibersih oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibasuhnya dengan air Zam-Zam, bukan Telaga Kautsar, bukan. Makanya ada yang ngomong, kalau ada yang mengatakan kok kenapa malaikat Jibril itu membasuhnya dengan air Zam-Zam, kemungkinan malaikat Jibril itu susah untuk mengambil Telaga Kautsar. Ya masa malaikat Jibril susah ngambil air dari Telaga Kautsar? Satu sayapnya saja sudah bisa menutupi langit dan bumi, hanya satu sayap, sedangkan malaikat Jibril punya 600 sayap. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah adalah air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam air yang mulia, air yang istimewa setelah air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah air Kautsar. Mudah-mudahan orang yang bisa minum air Zam-Zam bisa minum Telaga Kautsar. Amin ya rabbal. Siapa yang mau cinta berkorban untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa minum Telaga Kautsar langsung dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kembali lagi ke cerita Abdullah bin Mas'ud. Selesai Abdullah bin Mas'ud ya Pak Haji. Ini saya tausiahnya ngalor ngidul, nggak apa-apa lah. Sekenanya saya ini Pak Haji. Setelah itu Abu Jahal, idmar rabihi aduwullah Abu Jahalin. Ketika Rasulullah berada di teras depannya rumahnya Rasulullah, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, lewatlah Abu Jahal, musuhnya Allah. Melihat Nabi lagi susah, melihat Nabi lagi sedih, senang Abu Jahal. Gembira. Ya, biasa seperti itu ya Pak Bu ya.
Orang makanya jangan pernah sedih di depan musuh kita. Jangan pernah sedih di hadapan manusia. Yang seneng-seneng baiklah katanya. Yang bahagia, yang seneng-seneng aja. Kalau mau cerita yang enak-enak aja, nggak usah cerita yang sedih-sedih sama orang. Kecuali orang yang mau membantu kita, itu boleh. 20% kadang nggak peduli. Yang 80% ngetawain kita kalau kita cerita kesedihan. Tapi ini sedihnya Rasulullah bukan urusan dunia. Rasulullah tidak pernah sedih terkait urusan dunia, nggak pernah sedih. Tapi sedihnya Rasulullah karena memikirkan umatnya. Begitu Rasulullah sedih, Abu Jahal lewat. Ini kata Abu Jahal datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, halaka min syai'? Ada sesuatukah yang dipikirkan kamu wahai Muhammad? Kata Rasulullah, beliau menjawab dengan tenang, iya, ada yang saya pikirkan. Apa yang kamu pikirkan wahai Muhammad? Kata Rasulullah, inni usriya bi Laila. Wahai Abu Jahal, malam tadi saya diisrokan oleh Allah. Rasulullah tidak mengatakan Mi'raj, hanya menceritakan Isra. Isra itu perjalanan dunia, perjalanan bumi. Inni usriya bi Laila. Malam tadi wahai Abu Jahal, saya diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Oh, kata Abu Jahal, thumma asbahta baina dhahranina. Terus kemudian kamu ngaku pagi ini sudah sampai ke mana? Berada di kita. Malam tadi kamu berangkat, tiba-tiba pagi sudah berada di Mekah. Begitu ya Muhammad? Iya. Malam tadi saya berangkat, pagi sekarang ini saya di sini. Ketawa Abu Jahal. Ketawa Bu. Diketawain Rasulullah sama Abu Jahal. Tapi Rasulullah tenang. Karena Rasulullah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Jahal, ya Muhammad, inda autu qaumi atau inda autu qaumak atuhaddithuhum bima haddatsani. Wahai Muhammad, sekarang saya mau panggil ini semua orang-orang kota Mekah. Saya panggil semuanya untuk datang untuk mendengarkan kau punya cerita. Apakah kamu mau menceritakan kepada mereka seperti kamu menceritakan kepada saya? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Enggak apa-apa. Panggil semuanya. Suruh datang kepada saya. Saya akan menceritakan apa yang telah terjadi waktu malam. Kata Abu Jahal, ya sudah. Akhirnya Abu Jahal itu mendatangi orang-orang kafir Mekah. Terus Abu Jahal itu teriak, ya ma'asyara Bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai penduduk Mekah, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, halummu, datang ke sini semuanya. Ini ada berita yang dari Muhammad datangnya. Begitu Abu Jahal yang teriak-teriak di Mekah, itu orang-orang kafir Mekah, wanfaddat ilaihil majalis, semuanya kumpul semuanya untuk mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah kumpul semuanya, apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hadithhum. Ayo ceritakan sekarang. Seperti kamu menceritakan kepada saya. Ayo ceritakan. Kata Rasulullah, inni usriya bi Laila. Wahai ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay, semalam saya diisrakan oleh Allah. Ketika Rasulullah menceritakan Isra, itu penduduk Mekah sebagian ada yang tertawa, sebagian ada yang nepuk jidat, sebagian ada yang tepuk tangan,
sebagian ada yang siul karena untuk meledek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diledek, diketawain, disiulin. Makanya siul sama tepuk tangan ini kalau bukan di tempat kalau di tempat mulia, artinya masjid, jangan tepuk tangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Makanat sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi itu sukanya kalau ibadah tepuk tangan. Sama apa? Siul. Itu Allah yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Allah. Makanya kalau bisa, kalau di masjid jangan tepuk tangan. Kalau toh misalkan ada tepuk tangannya, paling tidak begini, dibedakan. Karena saat itu tepuk tangannya begini. Ya. Makanan sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Itu firman Allah. Jadi tepuk tangan. Ada yang nepuk jidat, wah ketawa semuanya. Muhammad gila ini Muhammad. Ini Muhammad gila. Edan ini Muhammad. Perjalanan menuju Baitullahil Haram, perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis itu ditempuh cuman hanya sebagian malam. Hanya sebagian malam. Akhirnya datanglah ada satu orang yang namanya Mut'im bin Adi. Karena semuanya orang-orang kafir Quraisy di saat itu kumpul semuanya. Abu Jahal, Mut'im bin Adi, Walid bin Mughirah, itu semuanya kumpul. Dedengkot musuhnya Rasulullah ini. Kata Mut'im bin Adi, "Hei Muhammad, saya ini suka jalan ke Masjidil Aqsa. Saya ini sering melakukan perjalanan ke sana. Dinamakan Aqsa karena jauh. Masjidul Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Jadi dinamakan Masjidil Aqsa karena jauh. Libu'dihi. Kata ulama sebagian lagi mengatakan karena tidak ada lagi masjid setelah itu. Makanya dinamakan Masjidul Aqsa karena jauh. Nah dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kata Mut'im bin Adi, "Hai Muhammad, saya ini sering melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Saya tempuh dari perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu perjalanan 1 bulan, pulang juga 1 bulan. Berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, berarti 2 bulan. Nah kamu cerita seperti ini, tsumma asbahta baina dhahranina, semalam katanya kamu cerita kamu diberangkatkan, kemudian di pagi hari sudah di antara kita. Apa kata Mut'im bin Adi? Asyhadu annaka kadzibun wa ya Muhammad. Saya bersaksi bahwa kamu ini pendusta. Itu orang-orang kafir tepuk tangan semua. Ada yang siul, Muhammad pendusta. Sebentar lagi, dikit lagi. Sudah selesai. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketawain oleh Mut'im bin Adi, karena waktunya sebentar lagi, saya singkat. Setelah itu setelah Mut'im bin Adi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata orang kafir, "Hai Muhammad, kalau betul kamu ini sudah melakukan ke Baitul Maqdis, datang ke sana, tolong sebutkan kepada saya berapa jumlah tiang-tiang yang ada di Baitul Maqdis. Dan tolong jumlahkan berapa pintu-pintu yang ada di Baitul Maqdis. Kalau kamu bisa menghitung itu, berarti kamu benar sudah pernah berangkat ke Baitul Maqdis." Sedangkan Rasulullah, Pak, Bu, Rasulullah berangkat ke sana ke Baitul Maqdis hanya untuk apa? Untuk sholat, bukan untuk menghitung Ayo, yang di sini yang suka ke sini ke masjid, berapa tiang ada di sini? Kira-kira bisa nggak ngitung? Walaupun yang tiap hari 5 waktu di sini, pernah nggak ngitung berapa tiang yang ada di sini? Pertanyaan ini, Pak, Bu, kenapa saya katakan seperti ini? Nabi ini yang diuji nabi asli. Nabi Muhammad ini nabi asli.
Artinya apa? Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di kalangan orang-orang Arab? Karena butuh perjuangan. Nggak gampang dipercaya oleh orang-orang Arab. Berbeda sama di Indonesia. Orang aku Nabi, banyak pengikut. Banyak nggak pengikutnya? Banyak. Ahmad Musodik kemarin, ada nggak pengikutnya? Banyak. Lia Eden, banyak nggak pengikutnya? Yang mengaku malaikat Jibril? Banyak. Nggak dites dulu, ini nabi asli. Ketika mau dipercaya, dites dulu sama orang-orang Arab. Ketika diajukan pertanyaan itu, Rasulullah bingung. Gelisah Rasulullah. Ini kalau saya sampai salah menyebutkan berapa tiang yang ada di Baitul Maqdis dan berapa pintu yang ada di Baitul Maqdis, ini bahaya. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanallah fajallallahu al-masjid al-aqsa baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah memindahkan Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kayak kita ada layar TV 3G atau CCTV apa 60 inci terus 3G muter Pak ya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan jumlahnya sekian, pintunya ada sekian, dan di sekeliling Masjidil Aqsa ada sekian, ada ini, ada ini, ada ini. Kata orang-orang kafir, kok ini Muhammad benar gini, kita mau nggak percaya tapi benar. Ya udah, terakhir Muhammad, terakhir ini, terakhir saya ngomong ini ya, terakhir, sabar ya Pak Bu ya, terakhir. Kata orang-orang kafir, ya sudah Muhammad, ini terakhir. Tolong, kita punya warga, orang-orang Mekah ini bulan lalu melakukan perjalanan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dan katanya minggu-minggu ini pulang. Sudah berada di perjalanan menuju ke Mekah. Kalau betul-betul kamu ini melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, berarti kamu ini ketemu sama mereka. Tolong sifati kepada saya apa saja yang terjadi sama rombongan ini. Kata Rasulullah, ya saya menemui mereka, saya melihat ada satu orang ontanya hilang. Yang kedua ada satu orang lagi, ada lagi rombongan lagi, ada 3 rombongan, yang satu rombongan lagi di belakang ontaknya itu, kreseknya atau tasnya itu ada berwarna hitam yang juga berwarna putih. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ada satu orang yang keluar dari jalur untuk mencari minum, kehausan. Ya sudah, terakhir kata orang-orang kafir Quraisy, kira-kira kapan datang mereka ini? Kan kamu nemuin di perjalanan, di tengah-tengah jalan, artinya melakukan perjalanan ke Mekah, sebutkan kapan dia nyampe. Kata Rasulullah, dihitung dulu, oh ini insya Allah hari Rebo sebelum tenggelam matahari, karena Isra Mi'raj hari Senin, Selasa, Rebo sebelum tenggelam matahari mereka datang ke sini. Ya sudah, kami tidak percaya dulu sama Muhammad, nanti percayanya. Kalau hari Rebo mereka datang sebelum tenggelam matahari, maka kita percaya sama Muhammad. Dan subhanallah, hari Rebo lagi balik ke tempat itu untuk menginterogasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ditunggu dari siang, jam 12, jam 1, jam 2. Ya nggak ada jam sih, nggak ada jam. Ya hitungan kita jam, belum ada jam. Begitu sore sudah menjelang malam, ini rombongan belum datang Pak. Rombongan belum nyampe. Rasulullah gelisah. Ketika Rasulullah gelisah, ini urusannya sama pusat. Harus meminta sama pusat, yaitu Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ihbis syamsyak. Ya Allah, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau sampai terjadi mereka tidak datang sebelum tenggelam matahari, maka mereka tidak mau lagi beriman kepada engkau dan mereka tidak akan beriman sama saya.
Ya Allah, tahan itu matahari. Ini Rasul Pak. Yang minta siapa? Nabi Muhammad. Rasul ini Pak. Belum terjadi matahari ditahan sama para nabi kecuali dua nabi. Yusha bin Nun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yusha bin Nun itu di dalam surat Al-Kahfi. Kalau kalian biasa baca surat Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu. Fatah adalah asistennya Nabi Allah Musa, yaitu yang bernama Yusha bin Nun. Setelah itu beliau menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Ketika melakukan peperangan, matahari sudah mau tenggelam, ditahan, minta sama Allah, ditahan itu matahari. Yang kedua adalah yang terjadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan Pak. Kurang lebih 2 jam ditahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya saat itu ada jam tangan. Kalau seandainya sudah ada berlaku jam tangan, jam dinding, itu semuanya hang semua Pak. Itu rusak semua jam-jam dinding itu. Jam tangan pun rusak. Karena apa? Jam 7 tapi matahari masih ada. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah kalau kita mau cerita perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu saja Pak. Ada yang lebih hebat lagi. Ada yang lebih hebat lagi, yaitu Rasulullah pernah membalikan matahari. Bukan saja menahan, bukan saja ditahan itu matahari demi Rasulullah, bukan. Matahari dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah itu biasa Pak kalau tidur sama teman-temannya, sama sahabatnya itu di pahanya. Rasulullah itu manja kalau sama teman-temannya, artinya kalau tidur seneng sahabatnya. Bahkan sama istrinya beliau Siti Khadijah, kalau tidur dipelukannya di sininya, di pahanya Siti Khadijah, pahanya Siti Aisyah, begitu. Nah Sayyidina Ali bin Abi Thalib subhanallah mendapat bagian barokah, bagian rezeki, yaitu pahanya dibuat bantal oleh kepala yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur Rasulullah. Subhanallah waktu itu saat sholat asar. Sholat asar sampai maghrib Pak. Rasulullah belum juga berdiri dari pahanya Rasulullah. Pahanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bingung mau bangunin Rasulullah, bingung. Takut Pak. Karena mimpinya para nabi itu wahyu. Karena takut pas begitu lagi tidur dapat wahyu, saya yang kena. Jadi nggak mau dibangunin. Diam. Sayyidina Ali diam sampai maghrib. Begitu maghrib, sudah masuk maghrib, Rasulullah bangun. Kata Rasulullah, ya Ali, sholatal asar. Kamu sudah sholat asar wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, belum ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Kenapa kamu nggak bangunin saya? Ya Rasulullah, saya takut begitu panjenengan ini tidur, tiba-tiba wahyu datang, saya yang kena sama Allah. Saya nggak berani. Oh, kata Rasulullah, niat matahari sudah nggak ada. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, kembalikan lagi matahari, suruh muncul lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya sudah tenggelam, matahari sudah tidak ada, tapi karena permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matahari dikembalikan lagi Pak, muncul lagi. Bahkan saat itu ada saksinya, Asma binti Umais. Ada yang sahabat namanya Asma binti Umais. Beliau itu istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal, dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Asma binti Umais. Apa kata Asma binti Umais? Fa wallahi inni ra'aitu syamsa tat ba'da ma gharabat bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, saya sumpah, saya melihat itu matahari sudah muncul lagi setelah tenggelam karena permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat syafaatnya Rasulullah,
mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajat di sini dilancarkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya. Yang seret rezekinya mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim fi kulli lamatin wa nafasin wa 'ala kulli ma sallam Allah salatan taftahu lana biha bab ridha wa taysir wa tughliqu biha bab syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Allah ya Latif Razzaq ya Qawi ya Aziz. Ya Allah ya Latif Razzaq ya Qawi ya Aziz. Ya Allah ya Latif Razzaq ya Qawi ya Aziz. Nas'aluka ta'aluhan ilaik wa sighrakan fika wa fanan bika aman siwa kulutfan min ladunka syamilan jarin wa khafiyya wa rizqan tayyiban wasi'an hani'an mari'a quwwatan fil iman wa fil yaqin wa salabatan fil haqqi wad din wa izzan bika yadum yatakhallat wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubuhu takabburun wa la atun wa la irada fasadun fil ardi wa Allahumma habibna ila habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibikal Mustafa. Allahumma habibna ila habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.